Teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham yang cukup sering ditanyakan dan juga yang harganya lagi turun parah, yaitu saham Unilever. Nah, 5 tahun terakhir saham Unilever ini sudah turun lebih dari 80%, dan untuk kamu yang butuh referensi saham-saham dividen besar di tahun 2025, bisa baca ebook terbaru dari Kanala. Untuk pembeliannya bisa WA langsung ke Kanala atau cek link di deskripsi video ini ya. Nah, bagaimana dengan saham Unilever ini serta seperti apa prospeknya? Singkatnya, Unilever ini menggambarkan perusahaan yang kinerjanya terus menurun dari tahun ke tahun. Ditambah lagi, valuasi sahamnya itu tergolong masih mahal. Sebagai contoh, di 2024, net income mereka itu sekitar 3,3 triliun. Nah, ini turun 29,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan bahkan kalau kita bandingkan saat pandemi di 2020 lalu, waktu itu laba bersih Unilever masih bisa mencapai 7,1 triliun. Nah, bahkan setelah pandemi ini, kinerjanya turun sangat signifikan, sehingga nggak heran harga sahamnya bisa turun sangat parah. Secara valuasi pun saat video ini dibuat, price earning ratio-nya masih sekitar 16 kali. Tentu dengan kondisi ini, saham Unilever menjadi sangat tidak menarik. Nah, bagaimana kinerjanya di 2024 dan seperti apa prospek pemulihannya? Ini kita lihat kinerja di 2024. Di tahun 2024, laba bersih Unilever itu hanya sekitar 3,3 triliun. Ini terlihat dari turunnya laba bruto mereka yang turun juga cukup signifikan. Penyebab utama turunnya laba bersih Unilever ini adalah turunnya penjualan mereka. Di tahun 2024 itu penjualan hanya sekitar 35,1 T, dibandingkan 38,6 T pada tahun 2023 lalu. Nah, tentu kalau kita compare kinerja ini dengan misalnya 2017 atau 2018 saat saham Unilever lagi jaya-jayanya, waktu itu net income-nya bisa mencapai 7-9 triliun, sehingga ada penurunan yang sangat signifikan. Nah, di sini terlihat di segmen produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh, serta makanan dan minuman, itu kompak mengalami penurunan, sehingga berakibat pada turunnya margin dan juga sekaligus kinerja Unilever ini. Namun secara rasio fundamental lain, kalau kita lihat dari sisi net profit margin, perusahaan ini juga mengalami penurunan. Terlihat saat ini tuh net margin Unilever hanya sekitar 9,5%, turun dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Hanya saja dari return on equity dan return on asset itu masih tergolong cukup baik, di mana return on equity-nya masih mencapai 121% dan return on asset sekitar 16,9%. Nah, tahun 2024 ini menjadi tahun yang sangat tidak mudah bagi Unilever tentunya. Namun kalau kita murni lihat dari return on equity dan return on asset, Unilever ini masih tergolong sangat tinggi ya. Sayangnya memang tren laba mereka itu sedang menurun dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sahamnya pun tidak diapresiasi dan terus mengalami penurunan. Nah, kunci perbaikan Unilever ke depannya ini tergantung dari seberapa mampu perusahaan meningkatkan penjualan mereka. Kalau penjualannya pulih, maka bisa jadi labanya akan normal dan menjadi menarik lagi. Untuk kamu yang ingin ikut private mentoring Kanala, bisa langsung WhatsApp ke Kanala, dan buku Kanala juga bisa didapatkan di toko Gramedia terdekat ya. Ini perkiraan dividen dari Unilever, kita perkirakan itu yield dividen finalnya sekitar 3,2%. Karena di sini EPS-nya Unilever itu drop 30% secara year on year, dengan payout ratio dividen 100%, lalu dikurangi dividen interim yang sudah dibagi, maka potensi dividen final Unilever itu nanti Rp47. Nah, di sini yieldnya 3,2%. Tentu dengan valuasi saham yang pair-nya masih tinggi, yaitu 16 kali dengan yield dividen final hanya sekitar 3,2%, saham Unilever ini belum menarik karena di Indonesia terus terang saat ini lagi banyak saham-saham murah lain, terutama seperti misalkan saham banking atau saham-saham lain ya seperti Astra, Telkom itu yang yield dividennya bisa lebih tinggi dengan valuasi yang tentunya jauh lebih murah. Jadi kalau ditanya apakah Unilever sekarang sudah menarik, menurut Kanala masih sangat tidak menarik ya, karena tadi dividennya cukup kecil dan valuasinya masih mahal. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Lantas berapa harga yang menarik untuk mulai masuk saham Unilever? Nah, ini kalau kita lihat, kita asumsikan di 2025 itu ada perbaikan kinerja di mana EPS growth-nya cukup bagus dan nanti bisa mencapai 100-110 per share.
Dan kalau kita pakai target per wajar 15 kali, maka kalau ada perbaikan kinerja dari Unilever, harga wajarnya bisa di 1.500 sampai 1.600-an. Nah, tadi asumsinya kalau memang laba mereka bertumbuh. Tapi kalau misalkan stagnan atau tidak bertumbuh, kita misalkan pakai asumsi dividen yield 10%. Let's say EPS-nya masih 88 sampai 90 rupiah. Kalau kita ingin dapat dividen 10%, maka harga wajar Unilever itu harus di 880 sampai 900 rupiah. Jadi Unilever ini baru akan menarik kalau sahamnya drop 37 sampai 40% lagi, baru di situ menurut kita cukup menarik. Nah, kalau misalkan kita pakai kondisi EPS sekarang, lalu kita pakai PER yang misalnya cukup ideal, misalnya di 13 kali, itu harga Unilever baru menarik di 1.100. Jadi kalau misalkan ditanya, satu Unilever ini masih belum menarik saat ini, dia baru akan menarik kalau misalkan harganya bisa drop ya minimal 30-40% lagi, baru di situ ada potensi yield dividen yang cukup besar, bisa 10%. Kalau sudah tiba di kondisi seperti itu, maka saham Unilever ini secara risk and reward menurut kanal baru akan menarik. Jadi sebaiknya kalau mau masuk Unilever, lebih baik tunggu sampai drop lebih dalam lagi harga sahamnya.